Selamat datang di sesi deep dive kita. Kali ini kita akan coba kupas ya, sumber-sumber yang Anda berikan tentang pandangan seorang pemikir besar Islam, Imam Al-Ghazali. Fokusnya ke sesuatu yang sangat mendasar dalam diri kita, syahwat atau hasrat. Betul, dan sumber utama kita ini kan analisis mendalam dari karya beliau yang luar biasa ya, Ihya Ulumuddin. Khususnya kita lihat nanti soal syahwat al-farj, syahwat kemaluan. Oke, jadi misi kita apa nih? Kita ingin paham kenapa Al-Ghazali itu melihat syahwat yang katakanlah nggak terkendali. Itu bukan cuma dosa biasa, tapi apa istilahnya muhlik ya? Iya, muhlik. Sesuatu yang membinasakan secara spiritual. Ini penting banget. Dan kita juga akan telusuri argumennya yang menurut saya cukup unik ya, soal hubungan perut dan kemaluan. Dan gimana semua ini bisa jadi penghalang antara Anda dan ma'rifatullah, pengenalan pada Tuhan. Siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Nah, langkah pertama yang penting banget itu, kita lihat dulu di mana Al-Ghazali membahas ini di Ihya. Pembahasan soal menundukkan dua syahwat ini, kasrus syahwatain, itu ditaruh di bagian rubu al-muhlikat. Bagian tentang hal-hal yang membinasakan? Persis. Jadi ini bukan kebetulan sama sekali. Al-Ghazali sengaja banget mengangkat ini. Bukan cuma soal hukum, fikih gitu ya, tapi ini udah masuk ranah penyakit hati. Sesuatu yang mengancam keselamatan spiritual kita dalam kacamata tasawuf. Jadi, bukan cuma soal perbuatannya, kayak zina misalnya, tapi dorongan di dalamnya itu ya? Tepat. Daya dorong internalnya itu, kalau dibiarkan liar, nah itu yang merusak menurut beliau. Artinya ini menyangkut kesehatan batin kita secara fundamental ya? Iya. Dan soal akar masalahnya, Al-Ghazali punya tesis yang menarik nih, hubungan perut dan kemaluan itu. Banget. Ini salah satu ide kunci Al-Ghazali di Kasra Syahwatain. Beliau itu keras argumennya, bahwa syahwat al-batin, ya keinginan makan minum berlebih, itu kayak bensinnya gitu. Bensin untuk? Untuk menyulut syahwat al-farj, syahwat kemaluan. Bahkan kisah Nabi Adam turun dari surga pun, beliau tafsirkan sebagai pelajaran soal gagalnya mengendalikan syahwat perut ini. Wah, sampai ke sana ya tafsirnya. Lalu efek dominonya gimana? Nah, ini yang agak mengerikan kalau dibayangin. Perut nggak kekontrol, memicu syahwat kemaluan. Dua ini terus mendorong cinta dunia, harta, jabatan. Ujung-ujungnya apa? Penyakit sosial? Iya, iri, pamer, saling sikut, konflik. Jadi akarnya bisa ditarik sampai ke urusan perut, yang mungkin kita anggap remeh kan sehari-hari. Luar biasa runutannya, lalu mekanisme kerusakannya gimana? Sumber Anda menyebut konsep zina majazi, zina kiasan gitu ya. Bisa dijelasin lagi? Bisa. Jadi, mengacu pada hadis ya, Al-Ghazali menjelaskan, kalau zina fisik, zina hakiki itu punya banyak pintu masuk. Nah, inilah zina majazi itu. Contohnya? Zina mata, ya memandang yang haram. Zina telinga, dengerin yang membangkitkan syahwat. Zina lisan, ngomong jorok atau menggoda. Zina tangan, menyentuh. Kaki juga bisa, melangkah ke tempat maksiat. Sampai ke zina hati. Zina hati, maksudnya? Ya, berangan-angan, bernafsu dalam hati. Jadi, indera-indera ini gerbang awalnya. Kemaluan itu pada akhirnya cuma mengeksekusi atau menolak apa yang udah dimulai oleh indera-indera ini, gitu. Ya, jadi kayak lapisan-lapisan pelanggaran gitu ya, sebelum sampai ke puncaknya. Dan soal pandangan mata ini, ghadh al-basar itu krusial banget ya. Disebut panah beracun iblis juga kan, sesuai sama surah An-Nur juga. Anda nangkep banget esensinya. Menundukkan pandangan itu benteng pertahanan pertama. Kata Al-Ghazali, setiap kali zina indera ini terjadi, itu ninggalin noda hitam di hati. Noda hitam? Iya, titik hitam. Kalau nggak dibersihkan pakai taubat, numpuk terus, jadi raan. Semacam karat tebal gitulah. Karat di hati, efeknya apa? Hati jadi keras, jadi buta sama kebenaran spiritual. Persis kayak di surah Al-Mutaffifin ayat 14 itu, perbuatan dosa mereka nutupin hati mereka. Jadi bahaya puncaknya itu bukan sekedar dosa numpuk, tapi hatinya jadi berkarat, keras, dan akhirnya tertutup dari cahaya Tuhan. Nah, itu dia inti kebinasaan atau muhlik yang dimaksud Al-Ghazali. Tujuan tertinggi hati manusia diciptakan itu kan, menurut beliau, ma'rifatullah. Mengenal Allah secara langsung. Pengalaman spiritual yang dalam ya? Betul. Nah, syahwat yang dominan itu malingin fokus hati. Dari Tuhan ke nikmat indrawi sesaat. Jadinya ghaflah, lalai. Lalai terus-menerus? Iya.
lalai, dan karat dosa tadi itu akhirnya membentuk hijab, tirai tebal yang nutupin cahaya petunjuk dan pengenalan akan Tuhan. Hati jadi, buta dan tuli secara rohani. Ini kayak kematian epistemologis istilahnya, kehilangan kemampuan buat akses realitas tertinggi. Konsekuensinya serius banget ya. Lalu gimana jalan keluarnya menurut Al-Ghazali? Cara kita melawan perusak internal ini? Al-Ghazali nawarin 2 pilar utama, mujahadah, perjuangan aktif, sungguh-sungguh melawan nafsu, dan riyadah, latihan spiritual yang disiplin buat jinakin nafsu itu. Latihan spiritualnya seperti apa? Menariknya, balik lagi ke akar masalah tadi, salah satu latihan utama yang beliau tekankan itu mengurangi makan, taklil al-ta'am. Selain itu, tentu saja, beliau garis bawahi solusi praktis dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Buat yang sudah mampu al-ba'ah, mampu fisik dan finansial, solusinya ya menikah. Pernikahan itu dilihat sebagai hisn, benteng kokoh buat iman. Menyalurkan syahwat secara halal, bantu jaga pandangan juga, jaga kemaluan. Oke, itu kalau mampu. Kalau belum mampu menikah? Nah, kalau belum mampu, Nabi menyarankan puasa. Puasa disebut sebagai wijah. Ini metafora untuk pengebirian, menunjukkan fungsinya sebagai perisai kuat buat meredam gejolak syahwat. Perisai ya, jadi kalau belum bisa bangun benteng nikah, pakai perisai puasa dulu. Kurang lebih begitu. Oke, coba kita rangkum sedikit ya. Jadi buat Al-Ghazali, syahwat yang liar, yang seringkali dipicu oleh perut yang nggak terkendali, itu ancaman spiritual serius loh. Bisa bikin karat di hati Anda lewat zina panca indera. Puncaknya bisa jadi tirai atau hijab yang menghalangi Anda dari mengenal Tuhan. Benar. Jalan keluarnya ya lewat perjuangan diri, mujahadah, dan latihan disiplin, riyadah, dengan solusi praktis dari Nabi. Nikah kalau mampu atau puasa kalau belum. Sebuah pemetaan psikologi spiritual yang menurut saya luar biasa rinci dan masih relevan banget soal pergulatan internal kita sebagai manusia. Nah, ini nih yang membawa kita ke pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Al-Ghazali nulis ini kan hampir 1000 tahun lalu ya. Lama sekali. Coba deh Anda pikirkan sejenak. Di zaman kita sekarang, yang dibanjiri rangsangan visual non-stop, budaya konsumsi yang dorong kepuasan instan, distraksi digital di mana-mana, seberapa relevan diagnosis Al-Ghazali soal zina panca indera dan tirani syahwat perut ini? Pertanyaan bagus itu. Jangan-jangan kita ini mungkin tanpa sadar malah lagi menebalkan hijab kita sendiri dengan cara-cara baru di era modern ini. Sesuatu yang menarik untuk Anda eksplorasi lebih jauh.